Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah. Nah, insya Allah Bu Guru hari ini akan menerangkan tentang tata cara sholat Idul Adha dan apa yang harus dipersiapkan. Karena ini sekarang kita bentar lagi mau melaksanakan Hari Raya Kurban atau sholat Idul Adha. Ini teman-teman gimana? Sudah dipersiapkan semuanya? Nah, teman-teman juga persiapkan bersama keluarga di rumah ya. Yang pertama, teman-teman mempersiapkan diri, mandi, yang bersih, pakai baju juga yang bersih, yang rapi, dan yang paling baik yang ada di rumah, bajunya itu boleh dipakai. Kemudian teman-teman dan keluarga boleh nanti langsung pergi ke masjid atau ke tanah lapang yang sudah disiapkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, sambil pergi ke sana ada baiknya kita itu sambil memperbanyak baca zikir atau sambil bertakbir seperti malam hari raya. Teman-teman baca takbir itu kalau kita bilangnya suka takbiran, nah diperbanyak mengucapkan takbir seperti itu ya teman-teman. Sampai ke tempat silakan duduk yang tertib, tidak ribut, tidak berbicara keras-keras. Nah, setelah di lapangan itu atau di masjid itu kita melaksanakan sholat berjamaah, tidak sendiri-sendiri ya sholatnya. Nah, ketika sholat berjamaah, teman-teman berarti harus mengikuti, tidak mendahului imam. Apa yang dibacakan sama imam, nanti ketika sholat berarti makmum yang belakangnya harus mendengarkan dengan tertib ya sampai selesai sholat. Lalu kita akan mendengarkan khutbah atau isi tausiah, nasihat-nasihat tentang Idul Adha. Harus didengarkan, teman-teman tidak boleh ngobrol lagi, tidak boleh bicara keras-keras, apalagi sampai lari-lari, itu tidak boleh ya. Teman-teman dengarkan sampai nanti khutbahnya selesai, lalu berdoa, baru boleh pulang. Nah, sekarang Ibu Guru akan menerangkan tentang tata caranya supaya teman-teman juga lebih mengerti. Tata cara sholat Idul Adha. Yang pertama, terpenting dari rumah teman-teman harus punya wudhu. Kalau misalkan kentut di jalan, misalkan wudhu lagi, cari kamar mandi atau tempat berwudhu ya. Pokoknya teman-teman harus wudhu lagi. Mau bagaimanapun sholat teman-teman harus punya wudhu. Nah, karena sholat Idul Adha itu sebenarnya sama dengan sholat-sholat yang lain. Yang membedakan itu sholat 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu takbirnya ditambah. Jadi setelah takbiratul ihram yang rakaat pertama ditambah dengan 7 kali takbir, dan yang rakaat kedua ditambah 5 kali takbir. Seperti ini. Yang pertama, tekan oleh Ibu Guru, setelah takbiratul ihram Allah. Nah, teman-teman nanti membacakan zikirnya seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu baru takbir lagi. Nah, takbir itu dilanjutkan sampai 7 kali. Kalau misalkan teman-teman bingung, nanti teman-teman boleh mendengarkan imam saja. Misalkan sekarang sudah takbir berapa, teman-teman tinggal mengikuti imam saja. Nah, zikir yang tadi Bu Guru yakin teman-teman bisa dihafal di rumah karena itu sering diucapkan. Boleh kita ulang sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, gampang kan, itu yang sering kita ucapkan. Nah, itu zikirnya dibaca di setiap takbir. Setelah takbir 7 kali, nanti imam akan membacakan surat Al-Fatihah. Nah, teman-teman hafalkan surat Al-Fatihah. Nanti teman-teman boleh dengan saksama di dalam hati dibaca juga. Jadi sholatnya jangan sambil ngelamun ya. Setelah membacakan surat Al-Fatihah, nanti membacakan surat-surat yang ada di Al-Quran. Lalu, nah teman-teman juga tahu ruku. Seperti biasa, ruku dengan baik. Tekan lututnya, diluruskan punggungnya. Lalu setelah itu i'tidal, sambil dibaca bacaan i'tidalnya, lalu sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Sujud kembali yang kedua.
bangun lagi untuk melakukan rakaat yang kedua. Dan ingat, teman-teman jangan mendahului imam, apalagi sambil tengok kanan, tengok kiri. Teman-teman harus belajar sholat dengan tertib, dengan baik. Nah, ini rakaat yang kedua, takbirnya ditambah 5 kali, betul ya? Ditambah 5 kali. Kalau yang pertama itu 7 kali, sekarang yang kedua 5 kali. Setelah lagi. Nah, teman-teman, zikirnya di setiap takbir yang 5 kali itu sama dengan yang tadi di rakaat pertama. Kita lagi sama ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, mulai diingat. Nanti teman-teman, takbirnya sesudah 5 kali, imam akan membacakan lagi surat Al-Fatihah. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, teman-teman mengikuti dalam hati. Nanti biasanya dianjurkan itu surat yang paling baik itu membaca surat Al-Ghasyiyah. Tapi kalaupun bukan surat Al-Ghasyiyah juga tidak apa-apa. Surat Al-Ghasyiyah itu surat yang terdapat di dalam Al-Quran gitu. Setelah selesai membaca surat, nanti rukuk lagi sama ya. Rukuk, bagus, teman-teman tahu iktidal. Kemudian sujud lagi. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Dan duduk tasyahud akhir. Setelah duduk tasyahud akhir, teman-teman. Nah, setelah tasyahud akhir, nggak langsung berdiri, nggak langsung kemana-mana. Ingat gerakan terakhir salat, yaitu salam dulu ke kanan, lalu salam ke kiri. Nah, alhamdulillah tata cara sholat Idul Adhanya sudah selesai, tapi belum selesai dengan khutbahnya. Jadi teman-teman, setelah melakukan sholat Idul Adha, jangan langsung lari. Ingat tadi Bu Guru sudah bilang, tidak langsung lari-lari, apalagi sambil teriak-teriak karena di lapangan, tidak ya. Kita mendengarkan khutbah dan berdoa sampai selesai. Nah, nanti kalau misalkan berdoanya sudah selesai, sudah boleh pulang, baru kita pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan kurban. Yang akan berkurban berarti pergi lagi ke tempat penyembelihan hewan kurban. Atau yang tidak berkurban ingin melihat, tidak apa-apa, nanti kita sama-sama bisa lihat di sana bagaimana hewan kurban dipotong. Begitu saja. Yuk, begitu saja dari Ibu Guru tentang tata cara sholat Idul Adha. Kurang dan lebihnya Ibu Guru minta maaf. Wassalamualaikum